Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Makbul Al-Ghifari. Saya kelas PPKN 5A pagi. Pada kali ini pada mata kuliah pemerintahan daerah dan desa, kita akan membahas yaitu mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Nah, ini pemerintahan daerah itu memiliki dasar hukum, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, seperti itu dia. Kita mendefinisikan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pemerintahan daerah ini merupakan urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi pemerintah daerah ini, yaitu kepala daerah. Nah, kepala daerah ini yang mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka kembali lagi ke sini. Kemudian terus lanjut nih. Apabila kita lihat dari pemerintahan daerah ini, dia terbagi juga di sini. Pemerintahan daerah ini terbagi, dia ada namanya provinsi, ada namanya kabupaten. Nah, seperti itu. Kalau provinsi itu yang jadi kepala daerahnya itu gubernur, sedangkan kalau kabupaten ya kabupaten atau kota dia bisa menjadi bupati atau wali kota, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat dari bahwa beberapa perangkat yang ada di daerah, nah kita mulai coba untuk membahas ke dalam ke perangkat tersebut. Nah, kalau kita bagi dua di sini ya, ini provinsi, ini kabupaten, ya. Nah, di provinsi juga ada namanya sekretaris daerah, sekretariat daerah, sama juga di kabupaten. Nah, di provinsi ada sekretariat DPRD, sama juga di kabupaten. Ada juga di sini inspektorat, sama juga di kabupaten. Ada lagi di sini dinas, sama juga di kabupaten. Ada juga di sini badan, sama juga di sini. Nah, tempat bedanya itu kalau di kabupaten ada lagi satu, yaitu kecamatan. Kecamatan. Nah, itu dia mengenai perangkat-perangkat yang ada di daerah tersebut. Semua perangkat ini yang di bawah ini, di sini, bertanggung jawab langsung ke kepala daerahnya. Nah, kepala daerahnya itu di provinsi seperti tadi gubernur, nah ke kabupaten ya langsung dia ke bupati. Nah, seperti itu mengenai pemerintahan daerah. Nah, apabila kita berlanjut nih setelah kita membahas pemerintahan daerah, kita akan berlanjut ke pemerintahan desa. Kita tulis di sini aja ya, pemerintahan desa. Supaya nanti dia langsung ketemu dia hubungannya. Kita singkat aja ya, PMDes dan desa. Nah, kalau PMDes ini dia asal hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini tentang desa. Nah, kalau desa urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu dia kalau pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, di
Di pemerintahan desa juga ada dia itu apa namanya, pemerintahan desa itu ada dia pemerintahnya. Nah, pemerintahnya di sini ada juga. Nah, kalau di desa itu dia kepala desa. Nah, seperti itu. Dia yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, di desa itu juga ada dia perangkat desa. Satu, ada dia sekretariat desa. Terus ada lagi dia pelaksana kewilayahan. Ada lagi pelaksana teknis. Nah, semua ini untuk membantu kepala desa. Itu dia. Ini membantu. Nah, kalau kita lihat sekarang, apabila kita lihat hubungan antara keduanya ini, apabila kita lihat hubungannya, nah, kita bisa secara singkat ya menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan desa itu, pemerintah desa ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Nah, sehingga dia itu merupakan hadirnya pemerintah daerah itu lewat desa. Artinya dia tetap berkoordinasi desa ini ke pemerintah daerah dan dalam bidang anggaran, bidang perangkat. Dia tetap selalu melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Seperti itu dia hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui tentang konsep dari pemerintahan daerah dan desa, hanya kita akan ke asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu asas. Nah, secara sederhananya itu asas itu merupakan dasar ya, asas. Nah, ini dasar. Nah, ini dasar. Kalau kita lihat dari asas penyelenggaraan negara, jadi asas dasar penyelenggaraan negara. Nah, apabila kita langsung saja ke pemerintahan desa, pemerintahan daerah, nah kita tuh di sini pemerintah daerah, Pemda. Gitu. Nah, asasnya itu dia ada 10 kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan negara. Tiga, kepentingan umum. 4, keterbukaan. 5, proporsionalitas. 6, profesionalitas. Yang ketujuh ada dia akuntabilitas. Yang kedelapan ada dia efisiensi. Kesembilan, efektivitas. 10, keadilan. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau di desa, itu hampir sama sebenarnya, tapi di sini ditambahkan ada hukum sama, ini sama. Nah, di sini tertib ya, tertib kepentingan umum. Nah, juga di sini sama. Nah, di sini dia efektivitas dan efisiensi digabung. Terus di sini ada dia kearifan lokal. Terus di sini ada dia keberagaman, dan terakhir di sini ada partisipatif. Nah, kalau kita lihat dari semua asas ini, kalau kita secara gampang ya mengartikan dengan kepastian hukum ya, adanya dasar kan, atau mendapat kepastian dalam melakukan sesuatu. Terus tetap penyelenggaraan negara ya, yang serasi.
yang tertib atau seimbang kan, yang teratur. Nah, dengan umum ini berarti kepentingan publik yang menjadi utama. Publik yang menjadi utama, sehingga peran pribadi dalam penyelenggara negara itu harus yang diutamakan dengan publik. Untuk keterbukaan, masyarakat berhak mendapat informasi supaya tidak ada yang ditutupi. Nah, proporsionalitas, nah ada bagian-bagiannya dia. Bahwa itu mempercepat kinerja ya, bagian proporsional. Ini kan bagian di sini ya, proporsional, bagian perencanaan di siapa itu dia. Kalau profesional, nah ini berkaitan juga di sini dia proporsional dan juga profesional. Harus orang yang ahli yang membawanya ke sana, orang ahli yang melakukan hal-hal tersebut dalam bidangnya, nah, sesuai dengan bidangnya. Akuntabilitas, setiap kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, efisiensi, meminimalisir sumber daya yang digunakan, tapi tetap hasil tetap yang hasil kerja yang optimal. Nah, efektivitas, daya gunanya itu benar-benar efektif supaya tidak terjadi pemborosan dalam suatu kinerja. Nah, apabila kita ada keadilan, nah semua ini harus berdasar dengan keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sama seperti di pemerintahan desa juga sama seperti itu, tapi kan di sini ada dia lanjutannya di sini tentang kearifan lokal, yaitu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari daerah tersebut. Misalnya budayanya, adatnya itu dia. Nah, terus juga ada dia keberagaman. Nah, seperti kita di Indonesia ini beragam, berbagai macam yang terdapat di tempat tersebut. Terus ada lagi partisipatif. Warga atau masyarakat harus tetap partisipatif, ikut dalam suatu misalnya program, ikut dia program, harus mengetahui betul dari partisipatif pemerintah itu minimal mengetahui dia. Nah, ini dia kalau kita lihat dia asasnya ini sama seperti tadi, tetap dia harus tetap berbasis pada undang-undangnya di Pemda, Undang Nomor 23 2014, Pemdes, Undang Nomor 6 2014. Nah, ini tetap dia, itu dia. Baik teman-teman, kali ini kita di mata kuliah pemerintahan daerah dan desa akan membahas mengenai kewenangan dari pemerintahan daerah dan desa, yang dimana pada kali ini merupakan keberlanjutan dari materi-materi yang telah kita lalui sebelumnya, yang dimana tentang konsep dasar dari pemerintahan daerah dan desa dan juga asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita menuju ke konkretnya di wewenang dari pemerintahan daerah, yang dimana meliputi provinsi, kabupaten, dan juga wewenang dari pemerintahan daerah desa. Kita terlebih dahulu akan membahas mengenai pengertian dari kewenangan. Nah, kita coba ke papan terlebih dahulu, yang dimana pertama dulu ini kewenangan. Nah, kewenangan teman-teman, kita harus tahu lebih dahulu apa itu kewenangan. Kalau kita bisa artikan, kewenangan ini bisa sebagai kekuasaan untuk memutuskan atau juga bisa melimpahkan tanggung jawab ke orang lain. Nah, kalau pengertian ini jadinya di dalam kewenangan ini seorang itu diberikan kekuasaan untuk memberikan
tanggung jawab pada orang lain untuk melaksanakan suatu hal atau juga memerintahkan kepadanya. Kita lihat dari pengertian yang pertama ini, yaitu suatu kekuasaan. Nah, jadinya kewenangan ini juga berkaitan dengan suatu kekuasaan. Dan nanti kewenangan ini ada apabila, kalau kita definisikan menurut definisi pertama ini, apabila ada suatu kekuasaan. Nah, sehingga nanti kekuasaan ini dipegang oleh seorang. Nah, seperti itu. Nah, seorang itu mendapat hak untuk bisa memutuskan atau melimpahkan pada orang lain. Nah, ini dua, seorang menjadi orang lain itu dia memiliki kewenangan. Nah, selanjutnya pengertian yang kedua, kita coba lihat dari pengertian yang kedua, yaitu kewenangan kan hak untuk hak untuk memutuskan, hak untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian yang kedua ini, jadinya kewenangan itu mah hak untuk memutuskan. Nah, tetap harus ada itu hak untuk memutuskan. Nah, melakukan atau tidak melakukan. Jadinya di sana itu ada berupa, misalkan seperti tadi yang kalau kita lihat di definisi pertama, yaitu memutuskan untuk melimpahkan tanggung jawab. Jadi ini hak untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan. Jadinya dua, dia melakukan atau tidak melakukan. Nah, itu tergantung dari orang tersebut yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang terpenting. Ini jadi patokannya itu memutuskan untuk sampai tujuan. Nah, itu dia kalau di pengertian yang kedua. Nah, dari kedua pengertian ini, kita harus benar-benar tahu bahwa memang dalam suatu kewenangan itu harus ada yang menjadi dasarnya. Nah, secara sederhananya itu kalau absolut ini pemerintah pusat aja yang mengendalikan, dalam dia yang memiliki wewenang. Nah, kalau di konstitusi ini, apa dia di pemerintahan daerah. Nah, kalau umum ini yaitu wewenang presiden yang sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan suatu pembagian yang untuk mempermudah, dalam artian mempermudah suatu urusan. Nah, masih di sini juga mantap ya kalau ada koordinasi. Ini kalau ada koordinasi. Koordinasi ini ada koordinasi. Nah, di dalam tugas pemerintahan pusat ini yang absolut ini ada dia tentang tugas wewenang absolut ini terkait dengan satu, politik luar negeri, dua, pertahanan, tiga, keamanan, empat, justisi, lima, fiskal dan moneter. Akhir agama. Hingga keenam ini itu diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan pusat. Itu dia kalau kita lihat dari pembagian dari urusan pemerintahan di sini. Itu dia ya teman-teman. Nah, kalau kita berlanjut lagi ke bagian kewenangan yang ini kongruen ini.
Nah di sini kalau di kontra ini dia itu juga dibagi jadi berapa? 3 dia. Apa itu? Nah di sini ada namanya kewenangan wajib. Kewenangan wajib pelayanan dasar. Nah yang kedua ada kewenangan wajib pelayanan non pelayanan dasar. Yang ketiga ada namanya kewenangan pilihan di sini. Nah kalau kita lihat dari yang dasar ini, misalnya kalau kita lebih ingin merincikan lagi ya, kita harus lihat di undang-undang itu dia begitu rinci dia menjelaskan. Nah kalau di sini dia hanya menjelaskan, kita akan mengambil isi-isi dari undang-undang itu sehingga ada gambaran umum secara umum. Nah, kalau di pelayanan wajib ini misalkan dengan pelayanan dasar ini, wajib pelayanan dasar, pelayanan wajib pelayanan dasar itu bisa di pendidikan, itu ya pendidikan dan lain dia banyak nih. Kita lihat di undang-undang itu untuk lebih memahami lebih mendalam. Nah kalau di pelayanan non dasar ini kan tenaga kerja kan. Nah, juga di sini juga banyak ini di non pelayanan dasar ini. Nah kalau di pilihan ini ada dia juga pariwisata. Hingga nanti yang pelayanan wajib yang dasar dan non dasar ini merupakan hal yang sangat penting, karena ini merupakan hal pokok yang harus kita miliki dalam badan untuk melakukan kebijakan bagian dan pelayanan wajib pelayanan dasar dan juga kewenangan wajib non pelayanan dasar. Nah kalau kebijakan ini ditentukan misalnya di daerahnya itu apa yang menjadi aspek yang menonjol. Contoh misalnya kalau kita di Lombok melakukan wisata, nah kita bisa melakukan ini, bisa untuk mengelola bagian pariwisata seperti itu. Nah kalau di kepulauan bisa dia kelola kepulauannya, itu dia. Sehingga di sini untuk mempermudah dalam melakukan suatu kebijakan gitu. Nah kebijakan. Nah lanjut ya, kalau kita lihat ini dia gambaran umum tentang kewenangan dari kewenangan yang 3 ini, yang 2 ini dulu. Nah kalau yang pemerintahan umum ini yaitu seperti tadi presiden yang memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintah. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang kewenangan dari pemerintah desa. Dan dimana kalau kita memang membahas tentang desa, kita harus merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini tentang desa di sini. Nah, kalau kita menjabarkan di sini, kalau kita tahu bahwa pemerintah desa itu ya kepala desa dan kepala desa dan ya menyelenggarakan di sini dia. Nah dalam suku desa itu memang ada 4 hal yang harus kita ketahui, yang mana desa itu kewenangan desa itu adalah penyelenggaraan kedua itu ada pelaksanaan pembangunan desa. Juga kewenangan di desa itu ya itu penyelenggaraan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa. Terus ada pembinaan kemasyarakatan desa. Ini dia 4 hal ini yang penting dari kewenangan itu. Nah, kalau kita lihat dari khususnya kewenangan dari pimpinan desa, nah maka dia kesana itu ke misalnya
kan yang disebut dengan pemerintahan desa itu ya kepala desa dan perangkatnya ya. Sedangkan nah, jadinya kewenangan di pemerintahan desa itu dia masuknya itu kewenangan kepala desa, jadi masuk ke sana kepala desa. Nah, salah satu dari kewenangan kepala desa itu penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, ada juga memutuskan peraturan desa. Di sini dia harus juga dengan DPD kan. Jadi di sini jadinya kalau kita membahas tentang kewenangan pemerintahan desa itu juga kita melihat juga dari apa isi dari pemerintahan desa itu, dan nanti dia klop dia apa yang menjadi kewenangan. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas tentang konsep, terus asas-asasnya, terus ada lagi tadi di bagian kewenangan. Nah ini ya sekarang kita kembali tugas dan wewenang dari perangkat daerah dan juga perangkat desa. Nah itu ya. Kalau kita tahu bahwa perangkat itu perangkat itu dia unsur pembantu. Nah kalau di daerah unsur pembantu kepala daerah, di desa unsur pembantu kepala desa. Seperti itu aja secara ringkas kita menjelaskan mengenai perangkat tersebut. Nah apabila sekarang kita bagi aja langsung ya, kita bagi aja langsung di sini Pemda, di sini Pemdes. Kita lihat perangkat-perangkatnya langsung. Nah, Pemda ini memang kan dua, di sini provinsi dan kabupaten. Tapi dia dalam arti lingkupannya perangkatnya itu hampir sama, kecuali di kabupaten dia ada kecamatan gitu. Nah, sehingga di sini tempat letaknya kita bedanya itu ruang lingkupnya. Nah, lanjut ya. Kita akan tulis terlebih dahulu apa yang ada perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Ada di sini juga inspektorat, dinas, badan. Nah, terakhir nih kalau kabupaten ya kecamatan. Ini untuk khususnya buat kabupaten ini kita kotakin aja dia biar ada letak bedanya. Nah, kita bahas satu persatu biar nanti ke pemerintah desa langsung ya kita bahas tugas fungsinya. Secara umumnya itu sekretariat daerah membantu kepala daerah untuk melaksanakan tugas administrasinya atau juga dia menyusun kebijakan. Ya dia ini pembantu unsur pembantunya dari kepala daerah. Nah kalau sekretariat DPRD dia membantu tugas dan fungsi dari DPRD tersebut dalam administrasinya, tapi dia itu bertanggung jawab ke sekretariat daerah, ke kepala daerahnya juga seperti itu dia. Nah kalau inspektorat itu bertugas untuk mengawasi Nah terus kalau dia dinas ini dia tugasnya itu sama seperti perangkat daerah ini membantu, tapi dia lebih dikhususkan namanya per bidang. Contoh dinas pendidikan, dinas perdagangan, dinas pariwisata, dia itu dikhususkan dia per bidang supaya lebih dalam artian lebih mempermudah lagi kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Nah lagi kalau badan ini dia membantu juga fungsi penunjang, ya membantu daerah ya. Kalau lebih terkenal itu ada badan usaha milik daerah BUMD, itu dia untuk membantu penunjangan. Terus nah apabila kita lihat di kabupaten ada di kecamatan ini fungsinya apa? Nah dia itu sebagai seperti tadi di hubungannya itu dia sebagai penghubung secara langsung dalam artian kecamatan dan desa, sehingga dia itu mempermudah koordinasi. Itu dia tugas-tugasnya ini secara lebih rincinya supaya lebih mendalam ya, bisa saya ulang-ulang terus karena apa, ini memang hal yang penting karena di sini ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu ya, ini letaknya ini. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat di pemerintah desa sekarang nih, kita lihat di pemerintah desa. Kita tulis dulu ya apa yang ada di perangkat-perangkatnya.
kalau di pemerintahan desa itu ada dia sekretariat desa, pelaksana wilayah, pelaksana teknis, dia 3 langsung secara undang-undangnya. Tetap kita harus berpatokan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Nah, itu seperti tadi, apabila kita sekretariat desa, dia membantu administrasi dari kepala desa. Nah, kalau dia pelaksana wilayahan, ini biasanya kalau ya mungkin ada yang berbeda ya. Yang per wilayah kan di desa itu merupakan gabungan di beberapa wilayah. Nah, sehingga wilayah ini misalnya kalau di saya misalnya ada namanya kadus kayak gitu, kepala dusun. Nah, itu dia wilayah kepala desa di kantor desa. Ada bagian kesejahteraan, bagiannya ada bagian keuangan, ada bagian banyak pokoknya bagiannya di sini, sehingga nanti dia itu mempermudah kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, seperti itu dia tugas-tugas dari perangkat baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Ini yang paling utama undang-undang ini, karena dia yang membahas tentang dasar hukum tentang pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Nah, apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.